2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng abi nu ganteng kalem si Kasep tiada tara teu aya duana di Pasir Wangi mah nya. Nyaeta dikiram Dani teh anu pang Kasepna ceuk pamajikanana ceuk batur mah anger we jore gitu. Nah, alhamdulillah dina wangkit ayeuna sangat beruntung itu kadongkapan tamu anu luar biasa pengalamanana ka ditu ka dieu. Alhamdulillah katos ka luar negeri nya. Kangge mempersingkat kana waktos, orang panggil wae pun raka Bapak Nurholis. Mana tepuk tangannya? Assalamualaikum Pak. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Deki. Saya sehat walafiat kan. Namina teh Nurholis Majid atau Nabi Nurholis naon lah udah pemirsa supados terang gitu. Nurholis Kamaludin. Kamaludin ya. Nurholis Majid atau samar. Nah, alhamdulillah Bapak hatur nuhun pisan channel abi kadu kasumpingan Bapak kumargi senget seueur pisan sosok dina diri Bapak anu visioner gitulah nu ku abi tiasa disimpulkeun kedah lebet kana ieu channel gitu. Urang ngobrol wae panya teu dibayar lah panya. Siap. Punten. Nu kalaresan Bapak nuju di dieu mun Pak. Mohon karasan di dieu da memang sehari-hari mah di Banjar sang di Malangbong penten Pak Deki aya nama nya kapungkur mah memang di dieu tinggal teh saat acan ngalih tugas penten. Ngiring ka Bojo di Banjar, tugas mah di Malangbong abi penten di SMK 7 Garut. Tah, ngomong-ngomong soal tugas banyak dasarnya saya jocokor Bapak masane ku sabab soal seueur nu ngabutuhkeun Pak. Nah, Bapak teh kantos di A B C dan D nya Pak nya. Kinten-kinten da sadayana nu namina tempat kerja mas berkesannya Pak nya dalam arti tidak membanding-bandingkan kinten-kinten di mana Pak anu Bapak tiasa berkesan jeung teu tiasa hilap gitu. Ya alhamdulillah lah memang justru pada dasarnya semua berkesan gitu dan memberi pelajaran lah arti kehidupan di berbagai tempat tugas itu karena memang setelah lulusnya abi ngajar teh sabarah tempat nu kantos dilaluinya awal-awal kantos di Bakti Kencana kesehatan terus kantos oge sakedap kalau sakedap di SMK 1 Juli Cikajang di SMK Genep Garut Limbangan kantos sareng panana benten ngarintis TBSM kapungkur lajeng di 14 penten teras di YPPT lami oge 14 sareng YPPT anu lami mah penten di 14 mah ngarintis TKR penten di SMK 14 di YPPT sami ikut di ngajar di TKR. Cuma mungkin pertanyaan yang paling berkesan gitu ya jujur untuk semua sekolah itu berkesan buat saya pribadi tapi memang punya karakteristik atau apa ya dinamika kerja nu memang karasa babi benten-benten salah sawiasna memang berkesan di antawisna di SMK 14 gitu. Kenapa berkesan? Karena memang SMK 14 dimulai berdiri bangun itu kan berpindah-pindah. Saya sempat di SD tempatnya kita itu luar biasa SMK di SD terus pindah ke gedung baru dan penuh dinamika gitu ya. Dari si punten benten sebagai guru udah sama punya kan sambil namanya kerja sebagai profesi guru di SMK 14 di saat-saat itu juga bagaimana diuji nilai pengabdian ya, kesabaran dan itu ya sisi kesejahteraan dulu kan waduh perlu bener antara pengabdian dan ya anu memang gak bisa dinilai Pahlawan tanpa gitu benar itu pahlawan tanpa daksa jasa ya itu sangat berkesan lah itu ya dan itu arti keikhlasan teh apa buat teuing beureun tina eta doa urang dijabah sampai kan tidak bisa dihitung-hitung gitu kan sampai itulah istri saya mulai diajak ngajar ke SMK negeri itu di 14 jadi 14 berkesan lah dari sisi lain itu sekolah lain juga sama berkesan lah kayak PPT juga bagaimana membangun paham SMK maju kan kita pola pikir SMK yang maju kayak gimana ya itulah banyak belajar. Tapi dari 14 kita tahu bagaimana cara merintih bertatih-tatih kan kayak gitu proses. Itu mungkin lah Pak Deki. Janten upami tiasa disimpulkan mah
diajar bari ngajar teh di dinya gitu didinya banyak. terus padeki aduh luar biasa. Tapi ada artina dan nusanes ge pasti Luar berkesan ya, biasa. Bang. Sama-sama Kan bisa. biasa nama anu jadi berkesan. Gitu kan lebih. Anu jadi lamun perjuangan lebih tinggi gitu. Karaos pisan gitu. Gitu kan. Ya, bener. Tah apa ngomong-ngomong kan waktu di payun gitu, waktu Bapak nuju dinas di 14, abi teh sering ninggalan Bapak angkat wae ka Jakarta. Tah. Oh, iya, terus. Kan abi teh teu naroskeun ti payun mangan urang buka we ini naroskeun teh. Nah naon ka ditu teh nah janten reseller Shopee dan napi naon gitu Pak. Tah. Nagihan itu. Iya gitu teh. Dulu 2000 kalau salah 2016 lah, 2016, 2017, 2018 ketika tugas di 14 memang kalau sejarahnya inget nih. Dulu teh Kemendikbud mengundang laboran SMK untuk membuat instrumen penilaian kinerja guru, itu yang pertama. Ternyata direkomendasikan SMK 14 laboran teh. Dah laboran enggak bener-bener ya 14 teh bingungnya dulu teh. Kalau kaprok dia karena ya malah saya yang ditunjuk teh ku Pak Raden Ali kepala sekolah. Berangkat saya nggak tahu apa, cuma dari sisi surat ini bukan diklat, ini bukan apa, tapi harus memberikan kontribusi, artinya harus aktif sepertinya nih lihat FGD kan namanya FGD, Focus Group Discussion. Nah, diundang di sana di hari pertama, wah ini ternyata yang diundang tuh nggak banyak, hanya segelintir orang dan memang punya background masing-masing dari sisi pengawas, dari sisi guru, dari sisi kepala sekolah, dari orang direktorat, jadi orang-orang memang bagaimana merumuskan penilaian kinerja guru saat itu gitu. Nah, saya diminta dari sisi ke SMK-nya seperti apa. Nah, dengan berbekal mungkin pengalaman yang adanya saat itu, saya coba menerjemahkan apa yang diminta oleh Kemendikbud terkait penilaian kinerja guru SMK khususnya guru-guru kejuruannya kan gitu. Nah, saat itu namanya kalau dari kementerian menyusun instrumen atau regulasi yang lain itu nggak cukup 1 atau 2 kali pertemuan. Iya. Saya ingat sampai 1 bulan tuh Pak Diki ada 3 kali tuh bolak-balik ke Jakarta sampai minta ongkos ka sekolah ge daerah geus penting menang surat tugas unggul ge nuhun we itu biasa gitu. Itu cukup lama ya dengan Kemendikbud nyusun instrumen kinerja guru. Wah, sampai bikin instrumen ada uji keterbacaan, uji semua dilakukan proses itu. Itu hampir 1 tahun lah lebih. Dan yang kedua lagi setelah itu berhasil mungkin jadi instrumen PKG itu penilaian kinerja guru, diundang lagi orang Kemendikbud itu dicet lagi sekiranya 2017-2018 bikin lagi regulasi tentang Perdijen peraturan Direktorat Jenderal GTK tentang beban kerja guru. Nah, itu sangat mengingat kembali gitu. Nah, itu sama bagaimana saya mampu menerjemahkan bagaimana beban kerja guru kejuruan di SMK. Dan apa kaitan-kaitan dengan tugas tambahan di SMK. Kan tidak semua di GTK itu kan harus ada input informasi dari guru lah sebagai guru. Saat itu memang regulasi itu saya merasakan karena bukan hanya ke Jakarta, soal itu dipindah. Ada pertemuannya di Solo, pertemuannya di Surabaya, di Semarang. Saat itu memang agak keliling lah Pak Dikinya, gitu ya. Itu dari mulai dan jujur pertemuan itu menjadi motivasi gitu. Ketemu orang-orang yang hebat lah, jujur motivasi saya untuk lebih baik lagi, terutama dari sisi akademis ataupun pengalaman lain dan kenal dengan teman-teman yang luar biasa. Nah, nyusun regulasi itu nyusun Permendikbud ya pasal kayak gitu kan sampai lampiran bagaimana saya ingat dulu masukkan ketua LSP sebagai tugas tambahan gitu kan, apa tugas-tugasnya ketua BKK gitu kan. Jadi masuk ke Permendikbud bagaimana misalkan wali kelas dihitung jadi ekuivalensinya 2 jam. Nah, itu sampai hal-hal detail itu didiskusikan dengan teman-teman di saat itu di tim Kemendikbud itu ya, menyusun regulasi Permendikbud. Saya ingat ya mungkin hampir 90% saya mengikuti perkembangan Permendikbud itu. Berakhir sampai 2018 gitu. Jadi saya kira kita ngobrolnya Pak, jadi di channel ini banyak yang nge-request Indonesia juga karena yang nonton alhamdulillah seueur Pak di luar pulau tinu goib ge seueur nonton juga deh.
Dijampe, tarung kami. Nah, janten berarti itu mah bukan proses seleksi ya Pak, tapi ada undangan dari sana. Iya, betul, yang dan mungkin kalau saya bisa katakan mah bahwa Bapak itu diajak ke sana sebagai representatif perwakilan dari guru-guru mungkin ya. Kalau dulu Pak ada berapa sekolah yang memang diundang dulu kalau masih ingat Bapak? Dari SMP ada, saya ingat dari SMP, SLB gitu ya. Karena memang dari Kemendikbud juga panitianya saat itu dia akan mengundang orang yang aktif. Saya sempat ini, itu aktif nggak nih? Nah, ditanya malah ke saya nih. Jadi kalau nggak, karena kamu datang ke sini harus aktif, harus memberikan kontribusi, jangan diam gitu. Harus diskusi dengan bagaimana dengan, ya harus berani lah dengan, sampai dulu ya diskusi sama orang dirjen, pak dirjennya langsung duduk bersama. Orang-orang yang pejabat tinggi lah pada saat itu harus mampu berkomunikasi, harus mampu memaparkan hasil. Misalkan gini, kan di FGD itu ada, oh ini dibagi kelompok nih, ini bagian nyusun ini, nanti setiap kelompok bikin nyusun, dipresentasikan kayak gitu di depan para petinggi lah terutamanya gitu ya. Masukan-masukannya harus berani kita, kalaupun misalkan kita ada punya ide ataupun ya saat itu bisa disampaikan. Jadi memang dari SMP, SLB dulu tuh dari guru TIK, saya ingat guru TIK, ini orang-orang yang saat hadir itu saat itu sekarang posisinya udah lain lagi, beliau udah jadi kepala sekolah, ada yang udah jadi kabid SMK, ada juga dari guru tuh. Ya, memang luar biasa lah, guru-guru prestasi lah. Saya jauh banget dari teman-teman yang saat itu hadir. Sampai saat ini alhamdulillah silaturahmi tetap terjalin gitu ya. Itu jadi dari perwakilan berbagai dari pengawas, dari kepala sekolah tuh, dari Garut tuh kepala sekolah tuh Pak Sopian. Nah, sekarang beliau kembali menjadi guru di SMA 6 Garut. Ya, beliau Pak Sopian. Pak ngomong-ngomong barusannya, karena memang kalau secara hitung-hitungan matematis kunaon bet ka-14 nya. Nah, eta takdir Allah nu kuat eta apa. Jadi jujur saya kaget. Karena harus dulu sama 14 itu 14. Sampai kadang di surat ketuker wae sih, kadang ada 14, kadang tulisan nanti 4 Garut itu, tapi nama-nama rolling. Tinggal diperbaiki dulu di sana. Nah, itulah takdir Allah kok harus ke 14. Dan saat itu memang ya bukan ini, saya menyampaikan apa yang diharapkan diundang saya ke sana tuh mungkin saat itu pas nih apa yang diharapkan, dia aktif itu, mampu memberikan pendapat. Jadi diundang lagi. Kalau kayaknya kalau saya diam nggak tahu apa, kayaknya udah nggak berhenti deh saat itu. Maksudnya aktif teh merempanya di sekolah mah kudu aktif, tapi ulah di sekolah aktif pas kesana kalau jadi pendiam nah eta mah berarti kumeok sampai main dipacong gitu. Memang kayak teori akademisnya, karena memang di sana tuh bukan hanya praktisi, akademisi kayak profesor dari UNY dulu ya sempat yang hadir gitu. Jadi argumen yang disampaikan tuh harus berdasarkan lapangan, berdasarkan ya sisi akademisnya. Misalnya menentukan indikator tuh nggak sembarangan kan gitu. Berarti Bapak mas sebelum itu di undang-undang, bukan di undang-undang kan atau naon Pak eta bahasana teh modana? Di draft. Draftnya. Berarti Bapak mau sudah tahu karena Bapak anu ngarumuskeun nya. Jadi lamun ayeuna Bapak mengingkari eta era ada Bapak nu nyieun. Mengingkari mengikuti. Karena hampir 2 tahunnya langkungnya eta ngiringan teu abi teh tidinya teh lamun telepat mah kela lamun saemut abi Bapak ge osok kutak-ketik geningnya. Oh, mohon. Tah, naon eta apakah masih PGD kene atawa naon gitu kutak-ketik teh? Kutak-ketik naon dia? Ya. Kantos ninggal aya Nurholis gitu dina buku, apakah kutak-ketik teh? Eta mah dilanjut 2018 nyusun buku. Nah, itu diundang oleh satu penerbit PT Pustaka Jaya, DPJ, Dunia Pustaka Jaya. Saat itu kayak emang gitulah rezeki Allah gitu ya. Saya nggak ada, mungkin kalau sama teman saya Pak Bu Ain sama Pak Dahlan mau ke Bandung bareng sama saya. Pak Nur, siap jadi penulis, diajak lagi itu nggak ada siap karena saya bikin buku otomotif can aya penulis mangga siap diundang hari berapa waktu kemudian diundang bareng sama direkturnya gitu, dibagi dari dulu teh kan lagi musim kurikulum 13 Pak Diki. Nah, guru buku produktif teh baru kejuruannya belum ada.
jarang lah, sangat jarang. Apalagi otomotif saat itu. Nah, dibagilah dengan teman-teman yang diundang. Ada guru dari Tasik, dari Subang, berbagai guru lah diundang. Nah, saya susun, coba. Saya dulu sanggup bikin berapa ya? Hampir 4 buku lah. Yang buku 1-2 itu bikin sendiri, ya menyusun sendiri, dan mensitasi atau mengambil dari referensi-referensi lain. Nah, yang lainnya gabung dengan teman gitu, satu buku gitu. Dan itu jadi kalau buku saya perhatikan jangan dulu lihat finansial, tapi karya itu bermanfaat kan buat orang lain. Itu sih betulnya mah di finansial mah ada kira nuturkeun istilah bahasa ieu mah gitu kan. Itu 2000, saya sempat 2007, 2018, 2019 terakhir. Nah, buku tuh berturut-turut lah. Jadi total semuanya Pak seberapa hiji terus disusun? Saya buku karena pemeliharaan mesin kendaraan ringan itu kelas 11 semester 1, semester 2, TBSM pemeliharaan mesin sepeda motor semester 1 semester 2 kelas 11. Itu satu buku, ini 2 buku, ini satu buku. PDTO pekerjaan dasar teknik otomotif. Nah, itu gabungan dengan teman-teman yang lain, itu satu buku. Kayaknya ya 4 buku. 4 buku ge royalti na gedenya mah. Ya, besar kecil mah itu mah gitu kan. Nah. Karena memang ngadamel buku si Arna langkung ageng deui kan ya Pak ya, karena kita bisa dikonsumsinya di luar pulau juga bisa dengan buku kan, kita bisa memanfaatkan elektronik dan media cetak juga Pak untuk siar gitu ya. Jadi ada royalti atau dalam atau finansial mah besar kecilnya itu relatif lah. Tapi anu besar mah kerasa gabi barokah sareng efek size lah. Efek size dari berapa itu ya sampai merasakan sampai saat ini gitu. Karena kalau pakola meiding tangka mah resi itu bukan berarti rezeki gitu. Rezeki mah beda dari jeung resi cenah. Nah, Pak ngomong-ngomong tadi kan ngadamel buku, tadi ajakan menempat aing da teu sagawayah meureunnan karena penerbit juga lihat kualifikasi Bapak gitu. Betul. Kira-kira Bapak pernah teh naroskeun ka si penerbit nabat nyokot urang gitu kan meureunnan pernah teh kan. Ya betul. Saya itu teh apa bingung ya. Karena gini, saat itu saya diundang itu direkomendasikan oleh teman, dan memang teman udah lama, beliau penulis juga di penerbit itu. Rekomendasinya saya. Nggak tahu sisi apa yang menjadi pertimbangan. Dah saya puan nama siap, Pak Diki puan siap digawean begadang we di dieu dulu ingat, aduh sampai ka. Tapi memang dari karena apa siap nyala untuk dulu teh kenapa Pak Nur gitu ya, nggak sampai ke sana sebetulnya, kenapa dipilih ini, tapi butuh yang siap menulis, karena pada saat itu yang kumpul tidak ada yang sampai nggak beres, karena nggak ya sisi waktu lah, bukan nggak bisa karena waktu mungkin ngatur waktunya gitu ya, teman-teman tuh, sampai periode berikutnya yang TBSM diundang lagi, saya jadi satu buku, mestinya 2 buku Pak Diki yang TBSM tuh, karena itu waktu tuh, itu gabung dengan praktisi, nah, saya nggak selesai itu jujur. Kaburu jadi kurikulum lain ya baru ya jadi gitu kan. Nah, nggak sampai nanya kenapa Pak Nurholis, tapi setidaknya apa yang ditulis saya itu menjadi keseriusan selesai kan gitu. Itu selesai tulisan itu kan nanti editor beda lagi. Editor. Saya dikejar-kejar, belum selesai bab ini. Itu kan jadi motivasi. Yang jelas selesai dulu nanti bagian editor. Nah, kalau yang nggak selesai itu yang mungkin yang jadi komitmennya nggak dapat gitu kan sama penerbit itu. Tah Pak, kita berbicara karena Bapak mah lulusan pesantren lurus aya. Maksudnya Bapak pernah nggak ngerasa ketika Bapak bisa berdiri seperti ini ya, taruhlah ayeuna mah tos jumeneng berempanya nya. Amin. Secara cita-cita impian ayeuna mah tos rada kalalui hiji. Pernah teh Bapak berpikir bahwa orang bisa ayeuna teh aya wae kabarokan ti guru urang gitu. Nah, itu. Karena da teu seueur menempa ku zaman kiwari anu memang pinter tapi teu mangpaat ilmuna. Karena urang mah bener ti pungkurnya diajarkeun teh ada beula baru ilmu gitu. Nya da ayeuna deuk ilmuwan ge adaban mah nya. Tah abi mah kadang sok mikir teh ieu Pang Nurholis jigana ke masantrena daek nyeusehan nu guru atau naon gitu. Cing cobi Pak naon ngaran ditunutan ku barudak ayeuna gitu tah. Atau ya di pondok ya. Da dulu memang di pondok pertama di Anida
ya, di lembur lah di Anida, pengersananya Kang Aceng pangasa guru penten lama di Anida, lanjut di Bandung di Al Barokah. Jujur nu utama memang tadim lah, khidmat gitu ke guru itu jadi kunci lah, mungkin kunci keberkahan itu. Dan tanpa ada atau tadim ke guru mah aduh asa miris sieun gitu ya, saya takut. Dan saya kayak merasakan pada sieun apa sikap atau tingkah laku saya pribadi ada suul adab ke guru itu yang sok ditakutkan teh. Jadi kayak memang tapi sampai saat ini merasa ya diupayakan saya berupaya bagaimana tadim ke guru. Sampai silaturahmi sareng guru telat lah. Kamari ya, abg alumni teh sumping, malah pun guru sumping ka Malampong. Jadi isin lah. Karena memang biasa mun alumni di Bandung sok sumping wae. Mas kamari mah teh sumping. Dongkapan ka Malampong apa deh. Ngajakeun ti Tasik ti lawan Cilau malah ka Malampong lah. Atuh tepi banyak. Alhamdulillahnya jadi ya mudah-mudahan diangkat muridnya pengen amin ya guru-guru di pondoknya di Anida di Al Barokah terus di pesantren Nusanis oke gitu. Udah jujur mal jadi nanaon lah bereng teu aya berkanti guru teh tambah gitu nya. Eta penting.